Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam. Kami beranggotakan saya sendiri, Adelia Rahma Aryadi, dan teman saya Muhammad Ferdian Subagja. Pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kami bahas tentang peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, partisipasi pemerintah dalam ekonomi menurut perspektif Islam. Yang kedua, peran dan fungsi pemerintah dalam suatu perekonomian Islam. Yang ketiga, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang keempat, instrumen kebijakan fiskal di awal pemerintahan Islam. Dan yang kelima, implementasi kebijakan fiskal dalam Islam. Partisipasi pemerintah dalam ekonomi menurut perspektif Islam. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Dalam perspektif Islam, pemerintah turut berpartisipasi dalam menyelamatkan ekonomi dan aspek lain kehidupan Muslim dari semua bentuk kejahatan. Pemerintah mempunyai hak untuk turut ikut dalam kepemilikan pribadi demi mempertahankan kepentingan sosial, tetapi tidak mempunyai hak sepenuhnya. Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi dengan kegiatan ekonomi melalui konsep fardu kifayah. Pemerintah Islam bertanggung jawab untuk menjamin semua kebutuhan dasar bagi masyarakat, serta melindungi lingkungan ekonomi agar konsisten dengan nilai dan prinsip Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemerintah dalam suatu perekonomian Islam. Indonesia sebagai pasar yang sukses berkembang diharapkan untuk selalu berinovasi dalam instrumen keuangan, baik dalam komitmen terhadap lingkungan ataupun keyakinan syariah. Selanjutnya, pemerintah menilai terdapat potensi pengembangan yang signifikan dalam sektor keuangan syariah dikarenakan menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan kejujuran dalam praktiknya. Keuangan syariah menggunakan skema risk-sharing atau berbagi risiko. Pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan kepentingan publik dalam penciptaan ekonomi Islam. Prinsip khilafah menjelaskan peran manusia atas nama Allah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang memiliki hasil yang dirasakan. Pembenaran ini memberikan rasa aman kepada semua orang terhadap fungsi dan keberadaannya di muka bumi sebagai pengemban pembangunan. Pemerintah berkewajiban mengemban misi kolektif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, serta penghidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Sebagai fidusia, keberadaan dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh, baik eksplisit maupun secara implisit, dalam Al-Quran dan Sunnah. Peran negara diatur dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek hukum, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, sebagai pemilik ekonomi dari sumber-sumber ekonomi, negara adalah lembaga publik termasuk produksi dan distribusi, dan lembaga yang mengawasi kehidupan ekonomi. Intervensi negara ini tidak berarti bahwa pemerintah berhak memonopoli sumber daya ekonomi negara. Semua intervensi nasional ditujukan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang mulia. Pemerintahan Indonesia telah mengambil sejumlah langkah positif untuk meningkatkan kualitas pasar keuangan syariah Indonesia, termasuk dalam pembentukan Komisi Nasional Ekonomi Syariah. Jadi di masa depan kita membutuhkan bank syariah yang besar. Selanjutnya, mengembangkan peran bank syariah dalam pembangunan nasional, termasuk fasilitas bank syariah di seluruh lapisan masyarakat, dan mengoptimalkan dana sosial keagamaan sehingga dengan tepat sasaran dan dapat digunakan sebagai investasi seperti haji, pembiayaan proyek infrastruktur pendidikan dan pembangunan, mendorong daya saing industri keuangan dan kemandirian ekonomi syariah di Indonesia ini. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslim cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu,
Maka, kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Instrumen kebijakan fiskal di awal pemerintahan Islam. Ada beberapa yang akan dibahas, yaitu peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan pajak, anggaran, dan yang terakhir kebijakan fiskal khusus. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan golongan ansor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti haraj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan, lalu meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, selanjutnya meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mu'alaf, dan yang terakhir menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Kemudian ada implementasi kebijakan fiskal dalam Islam. Instrumen kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan Islam adalah meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Sebagai tahap awal dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebijakan dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Hal ini menyebabkan pendapatan dari kaum ansor ke kaum muhajirin yang berimplikasi kepada permintaan total di Madinah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin sekaligus peningkatan nasional kaum muslimin dengan mengimplementasikan akad muzaroh, musokat, dan mudorobah. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia memiliki perbedaan dan kesamaan dengan instrumen kebijakan fiskal Islam. Hal ini terlihat pada beberapa instrumen terkait penerimaan dan pengeluaran negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2016. Anggaran pendapatan negara direncanakan bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, penerimaan hibah. Adapun anggaran belanja negara yang direncanakan terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah, dan dana desa. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab suci masa dahulu, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pemerintah menilai potensi perkembangan yang signifikan dalam sektor keuangan syariah dikarenakan adanya penerapan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan kejujuran dalam praktiknya. Keuangan syariah menggunakan skema sharing atau berbagi risiko. Keuangan syariah adalah cara dan kerangka yang mengatur mengenai aset serta transaksi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kerelaan. Interpretasi dari prinsip-prinsip tersebut akan terimplementasi ke dalam proses kemajuan keuangan syariah, terutama dalam mengelola skema berbagai risiko yang semakin baik. Perkembangan ekonomi Islam pada dasarnya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Salah satu alternatif yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka memperbaiki keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini adalah dengan cara mengembangkan dan mengelola dengan baik perekonomian Islam secara lebih luas.
Tentunya, pengembangan ekonomi Islam ini tidak dapat berhasil dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, ulama, cendekiawan, pengusaha, ataupun pengelola bank syariah. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila di dalam pemaparan materi masih terdapat kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.